Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah negara bisa jalan teratur, nggak berantakan, dan punya arah yang jelas? Nah, jawabannya itu ada di dalam sebuah buku aturan paling dasar yang jadi fondasi kita semua. Hari ini, kita akan bedah tuntas soal ini, teori konstitusi. Coba deh bayangin negara itu kayak sebuah permainan yang super besar dan kompleks. Pasti butuh aturan main yang jelas kan? Aturan yang nentuin siapa boleh ngapain, apa hak dan kewajiban tiap pemain, dan gimana permainan ini harusnya berjalan. Jadi pertanyaannya, apa sih sebetulnya aturan main untuk sebuah bangsa? Jawabannya ya ini, konstitusi. Tapi ini bukan sekedar tumpukan kertas atau dokumen hukum biasa loh. Ini adalah hukum tertinggi, paling puncak, yang jadi landasan negara. Anggap aja ini kontrak sosial antara kita, rakyat, sama pemerintah. Sekaligus, ini juga cerminan identitas dan nilai-nilai luhur yang kita pegang bareng-bareng sebagai satu bangsa. Oke, biar kita lebih paham, perjalanan kita kali ini akan dibagi jadi 5 bagian utama. Kita bakal mulai dari apa itu konstitusi, terus lanjut ke kenapa ini penting lewat fungsinya. Kita juga akan lihat berbagai bentuk dan isinya, cari tahu siapa yang jagain, dan yang paling penting, apa artinya semua ini buat kita sebagai warga negara. Siap? Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Gimana sih para ahli melihat buku aturan yang super penting ini dari kacamata mereka masing-masing? Menurut E.C.S. Wade, ini tuh dilihat dari sisi hukum yang sangat jelas. Buat dia, konstitusi itu kayak cetak biru atau blueprint formal sebuah negara. Sebuah dokumen yang sakral secara hukum yang ngejelasin secara rinci kerangka kerja pemerintah, ada lembaga apa aja, dan tugas utamanya apa. Sangat terstruktur kan? Nah, ada lagi konsep penting dari ahli hukum Hans Kelsen. Dia menyebut konstitusi itu Grundnorm atau norma paling fundamental. Coba lihat deh strukturnya, konstitusi itu ada di paling atas. Artinya, semua hukum lain di bawahnya, entah itu undang-undang, peraturan pemerintah, harus bersumber dari situ, dan nggak boleh bertentangan. Konstitusi itu ibaratnya induk dari segala hukum di sebuah negara. Kalau yang ini, pandangan yang pas banget buat konteks Indonesia, dari Pak Jimli Sidiki. Konstitusi kita, UUD 1945, itu keren banget karena bisa menggambarkan karakter unik bangsa kita. Di satu sisi, Indonesia itu negara kesatuan, tapi di sisi lain, kekuasaan itu nggak terpusat semua di Jakarta. Ada pembagian kewenangan ke daerah dengan cara yang nggak seragam, atau desentralisasi asimetris, yang tujuannya untuk mengakomodasi keragaman kita yang luar biasa. Oke, kita udah tahu definisinya. Sekarang kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih fungsi utamanya? Kenapa sebuah negara itu wajib punya konstitusi? Jadi, konstitusi itu punya 4 peran vital. Pertama, secara normatif, dia jadi panduan tertinggi. Kedua, secara politik, dia yang ngasih keabsahan atau legitimasi buat pemerintah berkuasa. Ketiga, secara sosiologis, dia itu cerminan dari cita-cita luhur sebuah bangsa. Dan yang paling penting, secara instrumental, dia itu alat untuk mengatur dan, yang perlu digarisbawahi, membatasi kekuasaan supaya nggak sewenang-wenang. Pertanyaan selanjutnya, apa semua konstitusi di dunia ini sama persis? Oh, tentu aja enggak. Yuk kita lihat berbagai bentuknya dan apa aja sih yang biasanya ada di dalam naskah konstitusi itu. Perbedaan paling dasar itu antara konstitusi yang tertulis dan tidak tertulis. Kebanyakan negara, kayak Amerika Serikat dan pastinya Indonesia, punya konstitusi yang dibukukan dalam satu dokumen formal. Tapi ada juga negara kayak Inggris yang nggak punya satu naskah tunggal. Konstitusinya itu tersebar di berbagai undang-undang dan kebiasaan yang udah jalan bertahun-tahun. Perbedaan penting lainnya itu soal seberapa gampang dia bisa diubah. Ada konstitusi yang fleksibel, yang bisa diubah semudah bikin undang-undang biasa. Tapi ada juga yang kaku atau rigid, kayak UUD 1945 kita. Konstitusi kita sengaja dibuat susah banget buat diubah. Ini pelajaran penting dari era reformasi. Tujuannya apa? Biar stabil, biar nggak ada penyalahgunaan kekuasaan, dan buat melindungi nilai-nilai dasar bangsa dari perubahan politik sesaat. Terus, di dalamnya ada apa aja? Secara umum ada 4 bagian utama. Pertama, pembukaan. Ini seringkali jadi bagian yang paling puitis. Isinya itu jiwa dan cita-cita luhur bangsa. Terus ada batang tubuh. Nah, ini dagingnya. Isinya pasal-pasal detail soal struktur lembaga negara dan hak-hak kita sebagai warga. Terakhir, ada aturan peralihan dan tambahan yang sifatnya lebih teknis buat mastiin transisi dan operasionalnya lancar. Nah, ini kita masuk ke bagian yang krusial banget dalam cerita kita. Konstitusi itu kan aturan tertinggi, tapi aturan sebagus apapun bakal percuma kalau nggak ada yang jagain kan? Yuk, kita kenalan sama sang penjaga konstitusi. Pertanyaannya simple, tapi dalam banget. Siapa yang mastiin pemerintah nggak melanggar aturannya sendiri?
Siapa yang jadi wasit dalam permainan besar bernama negara ini? Di Indonesia, jawabannya adalah Mahkamah Konstitusi. Ini lembaga yang luar biasa, karena dia lahir dari konstitusi untuk menjaga konstitusi itu sendiri. Bisa dibilang, Mahkamah Konstitusi adalah benteng pertahanan terakhir buat supremasi konstitusi dan pilar utama demokrasi kita. Dan ini dia peran-peran vitalnya. Mahkamah Konstitusi itu memastikan nggak ada satupun hukum yang bertentangan dengan konstitusi. Dia juga mengawal proses demokrasi biar tetap adil. Selain itu, dia melindungi hak-hak dasar kita sebagai warga negara. Dan kalau ada krisis, dia bisa jadi stabilisator politik, menyelesaikan sengketa lewat jalur hukum. Oke, dari tadi kita udah ngomongin konsep besar soal negara. Sekarang kita tarik ini ke level yang paling personal. Apa artinya semua ini buat kamu dan saya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini dia alasannya kenapa konstitusi itu penting banget buat kita secara pribadi. Konstitusi adalah sumber jaminan atas hak-hak kita yang paling fundamental. Hak untuk hidup, untuk bebas ngomong, hak dapat pendidikan dan pekerjaan, bahkan hak buat ikut nentuin arah negara kita. Semua ini bukan hadiah loh, tapi hak yang dilindungi oleh konstitusi. Tapi, jangan lupa, hak itu selalu datang bareng sama tanggung jawab. Konstitusi juga ngatur kewajiban kita. Kayak bayar pajak buat pembangunan, ikut bela negara, menaati hukum, dan yang paling dasar, menghormati hak orang lain. Hak dan kewajiban itu kayak dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahin, biar masyarakat kita adil dan teratur. Jadi, poin utamanya, konstitusi itu bukan cuma teks kuno yang kaku. Dia adalah dokumen yang hidup, yang maknanya terus ditafsirkan dan disesuaikan seiring perkembangan zaman. Pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Bagaimana kita sebagai warga negara biasa bisa ikut berperan aktif menjaga denyut nadi konstitusi ini, biar dia tetap relevan, kuat, dan selalu melindungi kita semua. Coba dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak.